Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah kompleks regional pain syndrome atau sering juga disingkat sebagai CRPS. Kompleks regional pain syndrome ini merupakan sindroma nyeri, keluhan nyeri yang diakibatkan oleh beberapa mekanisme patofisiologi. Saya ulangi, kompleks regional pain syndrome ini merupakan sindrom nyeri, keluhan nyeri yang diakibatkan oleh beberapa mekanisme patofisiologi. Sehingga keluhan nyeri ini disebabkan oleh beberapa mekanisme patofisiologi, sehingga diistilahkan sebagai kompleks. Banyak sekali mekanisme patofisiologinya, kompleks, rumit, dan terjadi pada regio tertentu, terjadi pada tempat tertentu, yakni regio atau tempat terjadinya cedera, sehingga diistilahkan sebagai regional. Sehingga kompleks regional pain syndrome ini merupakan sindrom nyeri yang diakibatkan oleh beberapa mekanisme patofisiologi yang sifatnya regional pada tempat tertentu, pada regio tertentu di mana terjadinya tempat cedera. Nah, ini adalah makna dari kompleks regional pain syndrome. Oke, selanjutnya, kompleks regional pain syndrome is a neuropathic pain. Kompleks regional pain syndrome ini merupakan salah satu dari bentuk nyeri neuropatik. Nah, nyeri kan kita sudah mengetahui ada nyeri nosiceptif dan ada nyeri neuropatik. Nah, kompleks regional pain syndrome ini merupakan salah satu bentuk dari nyeri neuropatik. Selanjutnya, characterized by allodynia, hyperalgesia, pseudomotor and vasomotor abnormalities, and tropic changes. Nah, karakteristik dari CRPS adalah adanya hipersensitisasi dari saraf nyeri, ditampilkan dengan tanda gejala allodynia dan hyperalgesia. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah abnormalitas dari pseudomotor dan vasomotor, yakni abnormalitas pada saraf otonom, simpatis dan parasimpatis, dalam mengontrol kelenjar keringat, pseudomotor, dan dalam mengontrol pembuluh darah, vasomotor. Abnormalitas dari aktivitas saraf otonom yang kemudian menyebabkan tropic changes, terjadinya perubahan tropis pada kulitnya menjadi mengkilap misalnya. Nah, selanjutnya, multiple pathophysiologic mechanism has been described in the literature so far to explain CRPS. Nah, tadi sudah saya singgung ya bahwa CRPS ini terjadi banyak mekanisme patofisiologi, terjadi banyak multiple pathophysiologic mechanism, banyak yang melatar belakangi. Katakanlah yang sudah kita pelajari adalah nyeri saraf, neuropathic pain misal. Neuropathic pain itu didasarkan pada satu mekanisme, yaitu mekanisme kerusakan jaringan saraf yang kemudian terjadi hipersensitisasi pada tingkat perifer dan pusat sentral. Satu didasarkan pada satu mekanisme. Tetapi pada CRPS ini tidak bisa didasarkan pada satu mekanisme, karena memang sindroma nyeri pada CRPS ini diakibatkan oleh banyak mekanisme patofisiologis. Nanti akan diterangkan pada slide selanjutnya. Sehingga ini dilanjutkan, scientific evidence does not point to a single principal mechanism. The underlying mechanism seem to be multifaktorial. Bukti penelitian tidak bisa kemudian menunjukkan CRPS ini
hanya didasarkan pada satu mekanisme, karena pada dasarnya kenyataannya bukti dari penelitian bahwa CRPS ini keluhan atau sindroma nyerinya ini diakibatkan oleh beberapa mekanisme patofisiologis. Kemudian inflammatory, immunological, central and peripheral sensitization as well as autonomic changes have been studied in CRPS. Proses terjadinya inflamasi, gangguan imun tubuh, kemudian sensitisasi pada tingkat pusat dan tepi, dan juga perubahan atau abnormalitas dari saraf otonom ini dipelajari pada pembahasan CRPS, karena sangat berkaitan sekali pada sindroma pain syndrome pada kompleks regional pain syndrome ini, pada CRPS ini. Nah, selanjutnya, pain does not follow a particular dermatome or myotome but is rather regional. Nah, nyeri pada CRPS ini tidak dirujukkan sebagaimana nyeri neuropatik lainnya atau nyeri neuropatik pada umumnya, di mana nyeri neuropatik pada umumnya nyerinya akan dirujukkan sesuai dengan dermatom saraf sensorisnya. Pada CRPS ini tidak dirujukkan, hanya terjadi pada regio atau tempat tertentu yang terjadi cedera, sehingga dia diistilahkan sebagai regional. Selanjutnya, persist beyond the usual expected time for tissue healing. Dan tanda gejala CRPS ini akan selalu ada atau menetap, susah untuk hilang. Berbeda dengan kerusakan jaringan yang lain, kerusakan jaringan saraf yang lain, di mana ketika kerusakan jaringan saraf pada umumnya ada proses degenerasi dan regenerasi. Nah, CRPS ini seakan-akan tidak ada proses regenerasi karena terjadi degenerasi terus-menerus. Dipicu degenerasi terus-menerus. Terjadi trauma yang berulang terus-menerus. Terjadi cedera yang berulang terus-menerus. Sehingga tanda gejala CRPS ini bisa sampai tahunan. Diderita sampai tahunan. Selanjutnya, epidemiologi. Nah, ini di Minnesota ditemukan insiden CRPS 5,46 per 100.000 populasi menderita CRPS tipe 1 dan 0,82 per 100.000 populasi menderita CRPS tipe 2. Di Netherlands insidennya lebih tinggi lagi, 26,2 per 100.000 populasi menderita CRPS. Di Netherlands, usia maksimal atau usia puncak pasien CRPS ini antara usia 61 sampai 70 tahun. Sedangkan di Amerika rata-rata usia 46 tahun. Ini perbedaan usia antar negara. Di Netherlands ini lebih banyak pada lansia ini ya, 61 sampai 70. Sedangkan di Amerika ini 46 ini sudah rata-rata menderita CRPS. Selanjutnya, upper extremities were found to be more commonly involved than lower input studies. Nah, pada penelitian di Amerika dan di Netherlands ini ditemukan bahwa CRPS ini banyak terjadi pada ekstremitas atas dibandingkan ekstremitas bawah. The most common trigger for the disorder was found to be fracture. Nah, pemicu utama CRPS ini pada kedua penelitian ini adalah ditemukannya fraktur, patah tulang. Ini sebagai pemicu utama munculnya CRPS. Nah, ini berkaitan dengan kejadian fraktur sekitar 44 sampai 46% kondisi fraktur menyebabkan CRPS. Selanjutnya, clinical manifestation. CRPS has two subtype
type 1 formerly known as reflex sympathetic dystrophy, and type 2 formerly known as causal GIA. Nah, CRPS ini dibagi menjadi dua tipe. Ada tipe pertama yang sering kita kenal sebagai reflex sympathetic dystrophy. Tipe kedua CRPS adalah sering kita kenal dengan sebutan causal GIA. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pada tipe 1 CRPS, reflex sympathetic dystrophy ini tidak terjadi kerusakan saraf, absence of nerve trauma, tidak ada trauma pada persarafannya. Sedangkan pada tipe kedua CRPS, causal GIA, ini karena adanya kerusakan atau trauma pada sarafnya. Jadi CRPS ini dibagi menjadi dua tipe. Tipe pertama sering kita kenal sebagai reflex sympathetic dystrophy. Tipe kedua sering kita kenal sebagai causal GIA. Tipe pertama ditandai dengan tidak adanya trauma pada sarafnya. Tidak ada penyebab kerusakan atau trauma pada persarafan. Sedangkan pada tipe kedua causal GIA ini adanya trigger karena adanya kerusakan atau trauma pada sarafnya. Selanjutnya, each patient displaying different symptoms and signs such as warm or cold limb, edema, allodynia, hyperalgesia, abnormal sweating and skin and nail tissue changes. Setiap pasien CRPS menampilkan tanda gejala yang berbeda-beda. Bisa berbeda-beda tanda gejala yang ditampilkan oleh pasien CRPS 1 dengan yang lain. Tanda gejala yang sering dimunculkan pada pasien-pasien CRPS ini antara lain adalah warm atau meningkatnya suhu jaringan, warm or cold limb, meningkatnya suhu jaringan atau suhu jaringannya malah rendah, dingin ekstremitasnya. Sehingga hati-hati ya ketika kita mendapatkan pasien kok ekstremitas atasnya, tangannya katakanlah antara kanan dan kiri kok beda suhunya, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, atau salah satu ekstremitas suhunya lebih dingin daripada ekstremitas yang lain. Itu harus hati-hati. Nah, karena itu pasti merujuk mengindikasikan adanya gangguan saraf otonom. Bisa jadi terjadi reflex sympathetic dystrophy. Kemudian tanda gejala yang ditampilkan pasien selain meningkatnya suhu jaringan atau menurunnya suhu jaringan adalah edema, pembengkakan, kemudian allodynia, hiperalgesia, hipersensitisasi pada saraf nyeri, kemudian abnormal sweating and skin, terjadi gangguan kontrol kelenjar keringat, dan adanya gangguan pada kulitnya menjadi tidak lembab, kering, dan mengkilap misal. Dan adanya gangguan dari pertumbuhan kuku. Kukunya jadi menebal, gampang patah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, CRPS is almost universally restricted to the limb, upper or lower, and favor the distal extremities. Nah, dikatakan bahwa CRPS sering sekali terjadi pada ekstremitas atas atau ekstremitas bawah. Dan ketika terjadi pada ekstremitas atas atau ekstremitas bawah, ini yang terjadi pada segmen bagian distalnya. Ketika terjadi pada ekstremitas atas, maka sering didapatkan CRPS terjadi pada bagian distal ekstremitas atas, yaitu pada tangannya. Begitu juga pada ekstremitas bawah terjadi pada bagian distal pada kakinya. Nah, selanjutnya, often with chronicity, the symptom, especially pain, progress proximally up the limb, often to the shoulder, hip, but not beyond. Seiring dengan perjalanan kronis dari CRPS ini, maka tanda gejala khususnya nyeri ini bisa disebarkan. Nyerinya bisa disebarkan menuju ke proksimal. Area nyerinya menjadi tambah luas menuju ke proksimal. Biasanya pada ekstremitas atas maksimal pada bahu,
dan pada ekstremitas bawah maksimal pada hip, tidak pernah lebih dari itu. Nyerinya disebarkan, berbeda ya dengan nyeri menjalar pada kasus neuropatik pada umumnya. Kalau nyeri menjalar katakanlah adanya terjebaknya saraf atau terjepitnya saraf pada tingkat lumbar tertentu, kemudian nyerinya menjalar sampai ke kaki. Walaupun nyerinya menjalar sampai ke kaki, kakinya terasa nyeri, tetapi kan di kaki tidak ada kerusakan jaringan. Menjadi kerusakan jaringan pada saraf di lumbar, pada nyeri neuropatik pada umumnya. Sedangkan pada CRPS ini, nyerinya ini bertambah luas. Nyerinya bertambah luas menuju ke proksimal. Nyeri yang bertambah luas ini mengindikasikan bahwa kerusakan jaringannya bertambah luas. Bisa dibedakan ya. Nah, selanjutnya, while appearing to be neuropathic pain condition, CRPS is mostly unresponsive to standard neuropathic pain treatment. Walaupun CRPS ini merupakan salah satu bentuk dari kondisi neuropatik, tapi pemberian treatment sebagaimana treatment pada kasus neuropatik ini tidak direspon baik, tidak begitu memberikan manfaat kepada CRPS. Sehingga ketika pasien CRPS ini diberikan obat-obatan pasien-pasien neuropatik ini responnya tidak begitu memuaskan. Karena memang mekanisme terjadinya nyeri pada CRPS ini melewati banyak patofisiologis, melewati banyak mekanisme patofisiologis, berbeda pada nyeri neuropatik pada umumnya yang hanya didasarkan pada satu mekanisme patofisiologis. Oke, selanjutnya etiologi. CRPS has been known to be commonly associated with extremity fracture. CRPS ini sering dikaitkan dengan kejadian patah tulang, kejadian fraktur, di mana pada penelitian ditemukan sekitar 48,5% pasien CRPS ini di-trigger atau disebabkan oleh patah tulang atau extremity fracture, patah tulang pada ekstremitas. Selanjutnya, prospective cohort study found that CRPS developed within 8 weeks after a noxious event. Nah, pada penelitian selanjutnya ditemukan bahwa pada kondisi fraktur ekstremitas, CRPS ini mulai muncul tanda gejalanya, mulai nyata tanda gejalanya setelah 8 minggu dari onset kejadian fraktur. Kemudian simptom improve in many patient at 3 months. Simptom atau tanda gejala CRPS semakin nyata, semakin meningkat ketika memasuki 3 bulan. But no significant improvement was not at about a year. Tetapi tanda gejala CRPS ini ketika melebihi 1 tahun, tanda gejala ini tidak meningkat tapi relatif menetap. Pada pasien fraktur distal dari radius, fraktur patah tulang pada tulang radius bagian distal, patah tulangnya sifatnya tertutup, dilakukan close reduction, dilakukan reduksi secara tertutup, tidak dilakukan pembedahan, didapatkan potensi terjadinya CRPS sekitar 32,2%. Kemudian pada tindakan pembedahan, tadi tidak tanpa pembedahan ya, tindakan pembedahan pada carpal tunnel ini dia sekitar 2-5%. Pada pembedahan Dupuytren kontraktur didapatkan 4,5-40% menderita CRPS. Sehingga banyak sekali jurnal-jurnal yang kemudian menyimpulkan sementara bahwa CRPS ini di-trigger, dimunculkan oleh karena adanya fraktur atau karena adanya pembedahan. Selanjutnya, clinical presentation.
In the acute phase, pada fase akut, the injured limb is usually extremely painful, red, warm. Pada kondisi akut, ekstremitas yang cedera, yang mengalami CRPS akan menampilkan tanda gejala fase akut, yakni aktualitas nyeri yang tinggi, kualitas nyeri yang tinggi, kemudian red, kemerah-merahan, rubor ya, dan warm, meningkatnya suhu jaringan atau kalor. Ada dolor, rubor, dan kalor. Ada nyeri yang kualitasnya tinggi, intensitasnya tinggi, kemudian area yang lesi berwarna kemerah-merahan, dan meningkatnya suhu jaringan. Dikatakan lagi, although sometimes it quickly become relatively cold. Dan kadang-kadang walaupun fase akut, ini kadang-kadang suhu jaringan yang tadinya tinggi tiba-tiba menurun. Karena memang adanya gangguan pada saraf otonom. And swollen, dan ditampilkan ada tanda gejala bengkak atau udema. Selanjutnya, allodynia and hyperalgesia mechanical and thermal. Meningkatnya kualitas nyeri pada CRPS ini disebabkan oleh adanya hipersensitisasi, ditampilkan dengan tanda gejala allodynia dan hyperalgesia pada input mekanikal, input sensoris mekanikal, dan input sensoris thermal. Disentuh nyeri hebat, kemudian diberikan suhu hangat atau dingin, nyeri hebat, memicu nyeri hebat. Kemudian changes in sweating, perubahan dari aktivitas kelenjar keringatnya, bisa jadi kulitnya menjadi lebih kering dibandingkan sisi yang sehat, sehingga dia merubah kelembapan dari kulit sehingga kulitnya menjadi mengkilap seperti ini. Kemudian adanya gangguan pada pertumbuhan rambut, hair pada ekstremitas, bisa jadi rambutnya rontok. Kemudian adanya gangguan dari pertumbuhan kuku pada ekstremitas, dan adanya kelemahan otot, munculnya kelemahan otot. Selanjutnya, voluntary motor reduce, hyperpathia may occur and negative sensory sign, hypoesthesia, hypoalgesia, hypothermesthesia. Jadi adanya penurunan kekuatan otot, kemampuan kontraksi otot, kemudian adanya hiperpatia. Hiperpatia ini istilah lain untuk hipersensitisasi, ada allodynia dan hyperalgesia, dan bisa juga dimunculkan tanda gejala negatif sensory sign. Negatif sensory sign ini seperti hipoestesia, rasa baal, dipegang tidak terasa, kemudian hipoalgesia, tidak merasakan sakit, ditusuk, diberikan input sensoris nyeri, tidak merasakan sakit, dan hipothermesthesia, tidak bisa membedakan suhu panas dan dingin. Nah, ini adalah negatif sensory sign, tanda gangguan sensoris negatif. Sehingga di bawahnya dikatakan CRPS seem to be characterized by a mixture of noxious sensation, positive symptom, and sensory loss, negative symptom. Gangguan sensoris pada pasien CRPS ini adalah gangguan sensoris yang mixture, yang komplit, yang menggabungkan. Ada gangguan positif simptom dan ada gangguan negatif simptom. Ini bercampur aduk tanda gejala ini. Kalau positif simptom terjadi hipersensitisasi, kalau negatif simptom terjadi hilangnya input sensoris. Ini gangguan tanda gejala sensoris ini, gangguan sensoris ini bercampur antara positif simptom dan negatif simptom pada pasien CRPS. Selanjutnya, overmonth, the relatively warm limb often becomes relatively cold. Dystonia, tremor, and myoclonus may also develop. Perjalanan CRPS ketika melewati beberapa bulan, maka yang tadinya pada fase akut kondisi atau suhu jaringan yang rata-rata tinggi, ini suhu jaringannya akan turun, bahkan
semakin turun sehingga suhu jaringannya menjadi dingin dibandingkan dengan sisi yang sehat. Kemudian disertai distonia, adanya gangguan pada tonus ototnya. Ototnya menjadi menegang, rigid. Kemudian ditemukan juga adanya tremor dan klonus. Selanjutnya, activity of the limb typically exacerbated sign and symptom. Aktivitas pada segmen yang menderita CRPS ketika segmennya digerakkan, ini akan semakin meningkatkan tanda gejalanya, semakin meningkatkan nyerinya. Selanjutnya, over time, clinical features spread proximally and can even merge on the opposite limb or the ipsilateral limb. Nah, semakin berkembangnya penyakit CRPS ini, maka nyeri pada daerah regional, pada tempat yang terjadinya cedera, nyeri ini bisa disebarkan. Nyerinya disebarkan, tidak dijalankan ya, disebarkan. Disebarkan menuju ke proksimal. Nyerinya menyebar, area luas dari nyerinya semakin melebar, semakin meluas. Kemudian in chronic cases with longer disease duration, ini pada kondisi kronis di mana CRPS yang pasien yang sudah menderita CRPS lebih dari 5 tahun, ini sampai tahunan ya, lebih dari 5 tahun, ini dia menampilkan tanda gejala seperti gangguan pada urologi sistemnya, kemudian sinkop, menurun kesadaran, bisa sampai pingsan, dan adanya gangguan ringan dari kognitifnya. Karena memang mengganggu psikologisnya, nyeri yang sampai 5 tahun lebih ini mengganggu psikologis pasien. Oke, selanjutnya underlying mechanism. Ini dasar mekanisme terjadinya CRPS. Nah, tadi sempat disinggung di awal bahwa CRPS ini sindroma nyeri yang diakibatkan oleh beberapa mekanisme patofisiologi. Ketika terjadi cedera pada CRPS, maka terjadi kerusakan pada jaringan. Kerusakan jaringan ini akan memicu inflamasi. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya, kerusakan jaringan dan inflamasi ini dia akan turun. Nah, kerusakan jaringannya yang tadinya di saat terjadi trauma meningkat, kerusakan jaringannya lama-lama kerusakan jaringannya dia akan turun. Nah, intensitas kerusakannya akan turun. Tetapi walaupun kerusakan jaringannya ini turun aktivitasnya, tetapi aktivitas dari saraf nyeri, pain processing, ini tidak turun, dia menetap. Terjadi patofisiologi pada saraf nyerinya, terjadi sensitisasi, ditampilkan dengan tanda gejala apa? Allodynia dan hiperalgesia. Selanjutnya, kerusakan jaringan tidak hanya menstimulasi serabut saraf nyeri, tetapi juga menstimulasi serabut saraf otonom, simpatis dan parasimpatis. Ketika kerusakan jaringan ini mengganggu fungsi saraf otonom, mengganggu fungsi saraf simpatis dan parasimpatis, sehingga aktivitas otonom ini menjadi patofisiologi. Dan ini tidak turun ke bawah, tapi dia akan menetap. Selalu terjadi patofisiologi pada saraf otonomnya. Begitu juga pada imun sistem. Ketika terjadi kerusakan jaringan, akan memicu imun sistem tubuh pasien CRPS dan terjadi patofisiologi pada imun sistemnya. Nah, kompleks sekali atau rumit sekali mekanisme dari terjadinya CRPS. Nah, ini merupakan dasar mekanisme dari terjadinya beberapa mekanisme patofisiologi pada CRPS. Dikatakan di sini, trauma result in nociception with activation of mechanical nociceptor at the site of trauma. Tentu saja, ketika terjadi kerusakan jaringan akibat trauma, misal
maka akan mengaktifkan saraf nyeri, mengaktifkan reseptor nyeri, nociceptor, khususnya adalah mekanosensor. Nah, selanjutnya pathological pain processing at the cortical and subcortical region of the brain occur in CRPS. Nah, patofisiologi nyeri pada CRPS ini, nyeri yang dibawa oleh saraf nyeri ini menuju ke sistem saraf pusat tidak hanya berakhir pada korteks sensoris nyeri, tapi informasi nyeri ini akan dilanjutkan menuju ke basal ganglia. Informasi nyeri ini akan dilanjutkan menuju ke subcortical region, area di bawah korteks, yakni dilanjutkan menuju ke basal ganglia, sehingga fungsi dari basal ganglia akan terganggu. Fungsi basal ganglia yang terganggu ini ditunjukkan pada pasien Parkinson. Pada pasien Parkinson kan terjadi gangguan sistem basal ganglia itu ya, di mana akan menampilkan gangguan motorik seperti bradykinesia, kemudian tremor, dan juga rigiditas, spastisitas yang sifatnya rigid. Otot antagonis dan agonisnya sama-sama kontraksi, sehingga segmennya menjadi kaku, sendinya menjadi kaku. Sehingga dikatakan ketika informasi nyeri ini dilanjutkan menuju ke basal ganglia, maka akan mengganggu sistem dari basal ganglia, sehingga akan didapatkan gangguan pada motor function. Kalau tadi ditampilkan dengan adanya distonia, adanya rigiditas, otot agonis, antagonis sama-sama kontraksi kuat, sehingga segmennya persendiannya menjadi kaku, ada tremor, mioklonus. Nah, ini karena informasi nyerinya, patofisiologi nyerinya dilanjutkan menuju ke basal ganglia, sehingga mengganggu sistem dari basal ganglia. Tidak hanya fungsi dari motoris yang terganggu ketika basal ganglia terganggu, tapi juga fungsi dari saraf otonomnya. Ada saraf otonom, yakni saraf parasimpatis. Saraf parasimpatis. Ketika basal ganglia terganggu, tidak hanya fungsi motoris yang terganggu, tapi juga fungsi dari saraf otonom parasimpatis. Aktivitas saraf otonom parasimpatis menjadi menurun. Aktivitasnya menurun. Padahal saraf otonom parasimpatis dan simpatis ini aktivitasnya harus seimbang. Ketika saraf parasimpatisnya menurun, maka dominan yang aktif adalah simpatis. Nah, kemudian gangguan pada basal ganglia ini juga akan mengganggu sistem endokrin, sistem hormonal tubuh. Ini yang terjadi pada pasien CRPS. Patofisiologi nyeri tidak hanya berakhir di korteks sensoris otak besar, tapi dilanjutkan informasi atau patofisiologi nyerinya menuju ke subcortical region, yaitu di basal ganglia. Ketika patofisiologi ini dilanjutkan ke sistem basal ganglia, maka fungsi dari basal ganglia akan terganggu. Ditunjukkan dengan adanya gangguan pada fungsi motornya, gangguan pada saraf otonom parasimpatisnya, aktivitasnya menurun, dan gangguan pada hormonal atau endokrin. Nah, selanjutnya, trauma and atrophy release danger associated molecular pattern which are captured by dendritic cell which then migrate to the regional lymph node. Ketika terjadi trauma, kerusakan jaringan, ada sel-sel jaringan yang rusak, ada sel-sel jaringan yang mati, maka sel-sel jaringan yang rusak, sel-sel jaringan yang mati ini akan terlepas. Ketika sel-sel jaringan yang mati atau yang rusak ini terlepas, maka sel jaringan ini mampu membahayakan atau mengganggu sel-sel tubuh yang lain. Nah, sel-sel jaringan tubuh yang rusak atau yang mati ini sering disebut sebagai
Danger Associated Molecular Pattern atau DAMP. Nah, DAMP atau sel-sel jaringan yang rusak, yang mati, ini sifatnya berbahaya, mengganggu sel-sel tubuh yang lain. Ini ternyata dicontohkan melekat pada sel tubuh manusia yang bentuknya seperti dendrit, bentuknya seperti pohon, yang mempunyai banyak cabang, melekat pada dendritic cell yang berbentuk seperti pohon ini. Pada kondisi normal, sel dendritik seperti ini, berbentuk pohon ini ketika dia berada di dalam tubuh menuju ke limfa node atau menuju ke saluran pembuluh darah, ini tidak mengganggu sistem. Ini contohkan ketika sel dendritik ini dia menuju ke limfa node, menuju ke kelenjar getah bening, maka dendritik sel ini akan dikontrol oleh parasimpatis. Sehingga ketika dendritik sel ini mampu dikontrol oleh parasimpatis, sehingga sel imun dari limfa ini tidak menyerang dendrit, karena dendritik sel ini diamankan oleh parasimpatis, dinetralisir oleh parasimpatis. Karena parasimpatisnya tadi aktivitasnya menurun, maka ketika dendritik sel ini menuju ke limfa node, kelenjar limfa, maka sel imun ini akan dikeluarkan, dan juga keluarnya zat-zat radang pro-inflamatori, zat-zat radang, tumor nekrofaktor alfa, interleukin, ini zat-zat radang. Nah, dan juga dikeluarkannya sel imun, B cell dan T cell. Karena apa? Karena aktivitas parasimpatisnya menurun, sehingga parasimpatis ini tidak mampu menetralisir atau mengontrol dendritic cell. Pada fisiologis, pada kondisi normal, dendritic cell ini ketika menuju ke limfa node, kelenjar limfa, dendritic cell ini dia akan dikontrol oleh parasimpatis. Ketika parasimpatis aktivitasnya menurun, praktis parasimpatis tidak mampu mengontrol dendritic cell. Nah, ketika dendritic cell ini tidak bisa dikontrol oleh parasimpatis, maka kelenjar limfa ini akan mengeluarkan sel imun, B cell dan T cell, mengeluarkan sel-sel radang, tumor nekrofaktor dan interleukin. Apalagi dendritic cell dilekati oleh sel-sel jaringan yang mati, yang berbahaya bagi sel-sel tubuh yang lain, sehingga semakin banyak keluarnya imun tubuh, sel-sel imun tubuh, dan zat-zat inflamasi. Selanjutnya, sel imun tubuh seperti B cell dan T cell ini ternyata mengaktifkan osteoklas. Osteoklas ini merupakan sel tulang yang fungsinya untuk mendegradasi tulang. Sel tulang yang fungsinya untuk merusak tulang. Ketika B cell dan T cell ini mengaktifkan osteoklas aktif, maka osteoklas ini akan mendegradasi atau merusak tulang. Muncullah cedera baru pada tulang. Yang tadinya cedera pada jaringan luar, cederanya di sini yang pertama, yang kedua terjadi cedera lagi pada jaringan dalam. Terjadinya secondary injury. Nah, ini bisa terjadi pada jaringan-jaringan yang lain jika CRPS ini tidak terkontrol. Sehingga inilah yang melatar belakangi nyeri regional pada CRPS ini, area nyerinya bisa meluas. Indikasi kerusakan jaringannya semakin luas. Nah, kalau kita lihat di sini, sehingga ketika terjadi kerusakan pada tulang sini ya, kerusakan yang kedua, secondary injury, maka akan terjadi mekanisme seperti ini lagi. Tapi pada jaringan tulang. Sehingga terjadi mekanisme patofisiologi yang baru. Dan itu terjadi pada jaringan-jaringan yang lain, tidak hanya tulang saja. Jadi pada persendiannya, terjadi pada ototnya, sarafnya, dan lain sebagainya. Sehingga
CRPS ini adalah diakibatkan oleh banyaknya mekanisme patofisiologi. Kalau kita lihat di sini, ketika terjadi cedera jaringan akibat trauma, tidak hanya menstimulasi serabut saraf sensoris nyeri, tapi juga menstimulasi serabut saraf otonom simpatis, sehingga saraf simpatis ini terjadi sympathetic hyperactivity. Aktivitas simpatis menjadi lebih tinggi. Ini semakin akan memicu semakin banyaknya keluarnya B sel dan T sel. Jumlah B sel dan T sel akan menjadi lebih tinggi, lebih banyak karena simpatisnya hiperaktivitas. Konsekuensinya semakin banyaknya jumlah B sel dan T sel, maka semakin banyak pula osteoklas yang teraktivasi. Sehingga semakin luaslah kerusakan tulangnya, kerusakan pada jaringan tulang. Ini areanya semakin luas. Tulang-tulang lain juga akan rusak karena aktifnya osteoklas. Nah, ini merupakan mekanisme dasar terjadinya CRPS. Adanya mekanisme patofisiologi pada saraf sensoris nyerinya, pada saraf otonomnya, kemudian pada endokrinnya, sel imun tubuhnya, kemudian pada jaringan yang terluka, dia ada DAMP, Danger Associated Molecular Pattern. Mekanisme patofisiologi pada CRPS ini sangat kompleks, rumit, bertumpang tindih mekanisme patofisiologinya, tidak didasarkan pada satu mekanisme patofisiologi.